Baik, Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifalukum. Oke, gimana kabarnya Anda pada pagi hari ini? Oke, baik, alhamdulillah. Tetap semangat ya di pagi hari ini. Sebelum dimulai mungkin Pak udah absen terlebih dahulu. Nanti untuk yang Pak udah panggil silahkan angkat tangannya dan bilang hadir. Dan nanti jika tidak ada, mohon untuk teman-teman atau ketua kelas bisa menjawab keterangannya izin, sakit, atau alfa. Bisa ya? Oke. Baik, kita mulai absensi terlebih dahulu. Oke, absensi selesai. Jadi ada yang tidak hadir ya hari ini dengan alasan sakit, ya kita doakan semoga bisa lekas sembuh dan bisa mengikuti jalannya pembelajaran kembali. Ya, hari ini mata pembelajaran IPAS yang sudah Pak Oden sampaikan di minggu lalu bahwa hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ya, ekosistem dan lingkungan. Nah, kita akan mempelajari ekosistem, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya untuk menciptakan keseimbangan alam yang indah. Nah, sebelum kita mulai, Pak Oda ingin tanya, apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Ya. Ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian dalam ekosistem itu ada komponen-komponennya. Dan nanti kita sebagai manusia, apa sih peranan kita dalam ekosistem itu? Nah, kita masuk ke pendahuluan. Di lingkungan sekolah yang asli ini, lingkungan kita ini, terdapat berbagai makhluk hidup seperti burung, kupu-kupu, serangga, kucing liar yang sering masuk. Nah, semua itu menegaskan bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk mendukung perkembangan makhluk hidup dan keseimbangan alam. Lingkungan yang sehat akan meningkatkan kualitas hidup kita pula. Nah, tadi tujuan pembelajaran dari ekosistem ini apa sih? Nah, kita belajar ekosistem itu tujuannya untuk mengerti apa itu arti ekosistem. Kemudian menyebutkan komponen-komponen dalam ekosistem itu apa saja. Dan kita identifikasi contoh di lingkungan sekitar kita ini, ekosistem atau hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya itu ada apa aja sih yang kita temui di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian setelah itu kita jelaskan bagaimana peranan kita untuk menjaga keseimbangan lingkungan kita atau melestarikan lingkungan kita. Ya, tadi pengertian ekosistem. Ada yang masih ingat tadi Pak Oda mencuplik di awal apa itu ekosistem? Ya. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan tempat tinggalnya. Itu di mana Pak? Nah, bisa di laut, di hutan, di sawah, di taman, bahkan di lingkungan sekitar kita, yakni di sekolah. Di semua tempat itu ada yang namanya ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu ada apa aja? Oke, yang pertama, komponen biotik. Diingat-ingat komponen biotik. Biotik itu apa? Biotik adalah komponen hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti ini, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan juga mikroorganisme. Mereka memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang biak, bergerak, dan membutuhkan makanan sebagai sumber energinya. Kemudian yang kedua ada apa Pak? Yang kedua ada komponen abiotik. Abiotik adalah komponen tidak hidup yang mencakup unsur fisik. Unsur fisik itu apa saja sih Pak? Nah, contohnya air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, batu, dan juga angin. Meskipun mereka tidak bernyawa, tapi komponen-komponen ini sangat penting sebagai pendukung kehidupan makhluk hidup
di lingkungan sekitar kita. Nah, hubungan antara makhluk hidup, contoh yang kita ketahui di lingkungan sekolah ini ada apa saja sih? Oke, ada rumput, ada ular, ada burung, bahkan ada kucing, ada juga ya hewan kadang sering masuk karena kita dekat rumah warga ya, kadang ada hewan warga yang masuk ke sekolahan kita. Nah, tapi hubungan antara makhluk hidup di alam, contohnya di sawah itu ada padi, ada tikus, ada serangga, ada burung, ada ular, dan juga ada burung elang. Nah, itu namanya hubungan antara makhluk hidup, atau kita bisa biasa menyebutnya sebagai rantai makanan. Rantai makanan itu diawali dengan produsen, kemudian konsumen 1, 2, dan hingga konsumen puncak, kemudian ada yang namanya pengurai. Nah, gitu. Nah, kita masuk ke peran manusia dalam menjaga ekosistem. Nah, peran manusia dalam menjaga ekosistem itu, jika kita sayang lingkungan kita, ya kita akan menanam pohon. Nah, jadi peranan manusia itu yang pertama, kita bisa menanam pohon, kemudian mengurangi penggunaan sampah, dan juga tidak merusak alam. Ya, jadi kita tidak merusak alam. Oke, kemudian ekosistem. Jadi intinya dalam ini tadi kita menemukan 4 hal. Ada 4 hal yang paling utama, yakni ekosistem. Apa itu ekosistem? Adalah makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada biotik. Biotik itu adalah yang hidup. Contohnya apa? Manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian ada abiotik. Benda tak hidup, contohnya air, udara, dan tanah. Dan semua ini saling bergantung dan saling mendukung. Jadi semua ini adalah ada ketergantungan dan saling mendukung satu sama lainnya. Ya, dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi nanti jika ada yang kurang jelas, silahkan nanti bisa tanyakan ke Pak Huda, kita sambil berjalannya materi dan juga tugas yang akan Bapak berikan. Jika nanti ada yang kesulitan, silahkan ditanyakan ke Pak Huda. Ya. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini? Nah, kita sebagai makhluk yang membutuhkan satu sama lain, tentunya kita harus menjaga lingkungan kita. Entah itu bisa mulai dari mengurangi penggunaan sampah, menanam pohon, dan juga tidak merusak alam. Itu tadi. Jadi inti dari materi ini kita bisa memahami bagaimana hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekian itu tadi pembahasan dari Pak Huda terkait ekosistem. Nanti untuk yang kurang jelas bisa ditanyakan di luar pembelajaran atau ketika pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.